Selamat pagi anak-anak kami, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai menyimpulkan isi teks berita. Setelah kemarin kita sudah mempelajari unsur-unsur teks berita. Nah, ini kita lanjutkan ya. Oke. Menyimpulkan isi teks berita, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang berisi hasil dari pembicaraan atau pokok kalimat yang mencakup keseluruhan masalah yang sedang dibicarakan. Dalam sebuah kesimpulan, terdapat gagasan yang terdiri dari rangkaian fakta-fakta dan ide pokok, baik itu gagasan yang berada di awal atau di akhir kalimat, bahkan gabungan dari beberapa kalimat awal dan akhir. Nah, itulah dia nanti kesimpulan ya, dalam membuat suatu kesimpulan. Kemudian kita lanjut, berikut ini adalah cara yang harus dilakukan dalam menyimpulkan isi teks berita. Yang pertama nanti, menyimak berita dengan sesama, baik itu mendengarkan atau membaca ulang teks berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan, mulai dari tema atau topik berita, peristiwa apa yang terjadi, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Ini nanti harus kamu jawab sendiri ya. Peristiwa apa yang terjadi, kemudian tempat kejadiannya di mana, waktunya, dan prosesnya. Oke. Yang ketiga, kemudian kamu menyusun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita. Yang keempat, setelah itu menulis berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita ke dalam bentuk sebuah paragraf. Oke, kita perhatikan dulu contoh teks berita yang berjudul Gempa Magnitudo 5,7 guncang Bengkulu tak berpotensi tsunami. Jakarta, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Bengkulu. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menginformasikan gempa terjadi pada Sabtu 22 bulan 8 2020 sekitar pukul 7.39 WIB. Gempa berpusat di laut. Gempa berpusat di laut pada kedalaman 21 km. Titik pusat gempa terletak 137 km arah barat daya Bengkulu. Gempa terletak di koordinat 3,98 lintang selatan dan 101,4 bujur timur. Gempa dirasakan skala MM1, 2, dan 3 di Bengkulu dan skala MM2 di Kepahyang. Belum ada informasi terkait dampak gempa maupun ada atau tidaknya korban. Kita lihat dulu pertanyaan isi berita berdasarkan unsur-unsurnya. Oke, apa yang terjadi? Yaitu gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 di mana Bengkulu yang berpusat di laut. Kapan terjadinya? Sabtu 22 bulan 8 2020 sekitar pukul 7.39 WIB. Siapa yang melaporkan? Yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mengapa tidak berpotensi tsunami? Karena hanya mengguncang Bengkulu. Oke, bagaimana prosesnya? Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan berita yang sudah kita dengarkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada Sabtu 22 bulan 8 2020 sekitar pukul 7.39 WIB mengguncang Bengkulu yang berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami. Itulah kesimpulan berdasarkan unsur-unsur teks berita yang tadi ya. Nah, seperti itu dia dalam membuat suatu kesimpulan berdasarkan isi teks berita ya. Anak-anak kami, Ibu harap sudah mengerti ya bagaimana cara menyimpulkan isi berita. Oke, setelah menyimpulkan isi berita, kamu dapat menanggapi isi berita tersebut. Ya, tanggapan ya. Sebelum menanggapi, kita harus mengetahui dulu apa itu tanggapan. Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat atau gagasan yang berupa kritik, komentar atau yang lain. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau tambahan pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengemukakan tanggapan, yaitu tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, tanggapan juga dapat mempercepat pemahaman masalah. Yang ketiga, tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat.
Kemudian tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Oke, kita lihat contohnya. Pemerintah berencana menaikkan harga tarif dasar listrik dalam waktu dekat ini. Oke, kalimat tanggapan yang positif. Keputusan yang diambil pemerintah pastinya telah melalui pertimbangan yang matang demi negara dan tentunya tidak akan menjadi penambah beban hidup rakyat. Kalimat tanggapan negatif yaitu pemerintah tidak memikirkan kondisi rakyat saat ini. Masyarakat miskin semakin hari semakin bertambah. Jika keputusan kenaikan tarif dasar listrik ini tetap dilakukan, justru akan semakin menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Oke, sampai di sini pertemuan kita bagaimana menyimpulkan isi teks berita dan menanggapi isi teks berita. Ibu harap anak-anak kami boleh mengerti. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih.